Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang saat ini berada di rumah masing-masing. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh diberi kesempatan kembali untuk membangun ibadah keluarga dan tentunya kita di GKJ Jemaat Sukun masih tetap ibadah keluarga dilaksanakan di rumah masing-masing untuk memutus rantai COVID-19 yang saat ini masih belum berkunjung reda. Oleh sebab itu, dalam pelayanan Jemaat Sukun ini masih sementara waktu hanya pelayannya saja yang bertugas, sedangkan Bapak Ibu Jemaat masih mengikuti live streaming di YouTube kanalnya GKJ Sukun, dan Bapak Ibu bisa mengikutinya dalam setiap ibadah. Mari kita bersama-sama membangun ibadah saat ini dengan kita mengambil saat teduh. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membangun ibadah kita. Ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami lakukan dan kami landaskan di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera-Nya menyertai ibadah ini. Amin. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1, ayat 1 dan ayat yang kedua. Haleluya. Agung Maha Esa, dalam Kristus kita kenal, Allah yang hidup Bapa kekal, langit buana semesta, patut memuji kuasa-Nya. Karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa, dalam Kristus kita kenal, Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa, dalam Kristus kita kenal, Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabulah sifat dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa, dalam Kristus kita kenal, Allah yang hidup, Bapa kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa.
Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala penyertaan Tuhan di dalam segala aktivitas kami. Engkau masih memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan kepada kami semua untuk membangun ibadah kami saat ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bersama-sama boleh diberkati oleh firman Tuhan. Yang berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa mengikuti ibadah kami. Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat di dalam menjalani kehidupannya. Dan kami bersama-sama juga akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu itu boleh kami dengarkan dengan penuh sukacita, boleh kami renungkan dalam hidup kami sehari-hari, terlebih boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan untuk firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan ayat yang kedua, Yesus lihat umat-Mu. Yesus lihat umat-Mu yang menggema Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Timotius pasal yang pertama, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20 yang demikian firman Tuhan. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah dilakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Marilah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahannya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu
aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerat mereka menghujat. Amin. Demikian firman Tuhan, pembacaan kita hari ini. Berbahagialah kita semua yang senantiasa membaca, merenungkan, dan juga melakukan dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini saya memberi judul Air Mengalir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan antara Rasul Paulus dan Timotius sangat dekat. Dalam cerita, di dalam kisah para rasul, dan juga surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat, khususnya juga surat khusus kepada Timotius. Bagaimana Rasul Paulus bisa menjalani kehidupan yang semakin baik. Tentu tidak semata-mata melihat tentang kebaikan, tentang kesuksesannya, tentang pelayanannya yang cukup baik. Kita perlu mengetahui awal dari siapa Rasul Paulus. Nah, tentu Bapak Ibu sangat kental dengan cerita ini. Bagaimana saat itu Rasul Paulus yang saat itu disebut sebagai Saulus. Dan Saulus ini adalah seorang murid atau seorang yang sangat cerdas dalam mengikuti pembelajaran, khususnya mengambil jurusan ahli Taurat kepada orang-orang Yahudi. Saulus yang begitu hebatnya pengetahuannya, akalnya, dan segala hal ingin mencoba untuk memberlakukan tentang apa yang dia sudah terima dari pengajaran gurunya, khususnya guru besarnya adalah Gamaliel. Nah, dari situlah ia mencoba untuk mempraktekkan dalam menjalankan ilmunya, ilmu agamanya itu. Tetapi justru ketika ia menjalankan misinya itu di tengah jalan, ia malah dipilih oleh Tuhan untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Nah, dari situlah perjalanan Rasul Paulus cukup panjang sekali ketika ia dipilih oleh Tuhan. Ia berusaha untuk menenangkan diri, berusaha untuk belajar bersabar dalam menghadapi hidup, belajar bersabar untuk menghadapi banyak orang, sehingga ia sanggup melewati semuanya itu. Nah, dalam pelayanannya kita tahu cukup banyak sekali di dalam surat-surat Rasul Paulus, mulai dari Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, semuanya adalah tulisan dari Rasul Paulus dan kisah-kisahnya dalam pelayanannya.
Tentu Bapak Ibu dan Saudara kalau membaca satu persatu bagaimana pengalaman Rasul Paulus dalam mengabarkan Injil. Nah, tentu awal-awal untuk menjadi pelayan Tuhan tidak gampang. Nah, ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya, bagaimanakah aku bisa mengetahui panggilanku begitu? Siapakah itu? Itu adalah anak kesayangan dari Rasul Paulus. Dalam arti anak bukan anak secara jasmani, tetapi anak secara rohani yang diangkat oleh Rasul Paulus, yang dirasa mampu dan bisa melanjutkan pelayanannya, yaitu Timotius. Nah, tentu juga sama apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus awal-awal untuk menjadi seorang pelayan itu memang tidak mudah, banyak tantangan yang harus dihadapi sehingga membutuhkan pengalaman-pengalaman yang baru, membutuhkan perjuangan yang sangat-sangat hebat. Nah, ketika Timotius bertanya, bagaimanakah aku mengetahui panggilanku sebagai seorang pelayan? Tentu sang guru mengatakan tidak gampang. Tetapi Rasul Paulus menyampaikan itu hanya dengan kata-kata yang bisa menghibur hatinya. Apa kata-kata itu? Rasul Paulus mengatakan, ikutilah panggilan hidupmu, begitu. Ikutilah panggilan hidupmu. Apa maksudnya ikutilah panggilan hidupmu? Diibaratkan seperti dalam judul firman Tuhan atau tema kita hari ini, air mengalir. Guru itu mengatakan, lihatlah air yang selalu mengalir. Ia selalu mencapai tujuan dan sasarannya. Ia mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Ia mengalir dari hulu ke hilir. Jika ketika mengalir itu menabrak sesuatu, baik itu bebatuan atau mungkin tembok atau apa, pastilah air itu terus menabrak dan kemudian mencari, membelokkan arah untuk bisa meneruskan aliran air itu ke tempat yang lebih rendah. Ketika mungkin berada di atas batu yang kering, ia akan menguap dan jatuh sebagai hujan. Sampailah kepada tujuannya pada akhirnya. Nah, itulah yang dikatakan sang guru kepada muridnya ketika muridnya belum mengerti bagaimana aku mengetahui panggilanku. Sang guru mengatakan seperti itu. Air yang mengalir itulah sebagai dasar hidupmu. Tentu artinya sangat dalam. Ketika kita menjalani hidup, ya ibaratnya seperti air tadi. Ketika aliran air itu lancar, salurannya bagus, ya ia akan mengalir dengan baik. Tetapi ketika banyak bebatuan, banyak sampah mungkin, atau banyak bebatuan yang besar, yang kecil dan sebagainya. Nah, itulah ibaratnya tantangan di dalam hidup pelayanan kita. Demikian juga tantangan hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana perjalanan Rasul Paulus sebagai gambaran dari Timotius. Tidak gampang, tetapi justru Rasul Paulus menjalankan hidupnya itu seperti air yang mengalir, sehingga mampu menghadapi tantangan-tantangan dan hambatan yang sangat hebat.
Nah tentunya Bapak Ibu Saudara, pada situasi saat ini pun kita juga sama. Tantangan dan juga cobaan yang kita hadapi cukup besar. Banyak dari warga jemaat yang harus isolasi mandiri. Banyak warga jemaat yang juga dipanggil oleh Tuhan. Dan semuanya itu adalah tantangan hidup. Lalu bagaimana kita menghadapi itu? Ya tentu sebagai yang menghadapi secara langsung sangat berat sekali. Tetapi baiklah kita belajar seperti air yang mengalir. Sekarang ini kita berusaha untuk menyehatkan diri dengan berbagai makanan minuman yang bergizi untuk menguatkan imun kita masing-masing. Yang kedua, bagaimana kita hidup dengan sukacita, menghibur diri dengan berbagai macam cara. Kalau saya melihat ada teman-teman saya yang merasa miris mendengar setiap hari berita-berita tentang kematian, tentang virus COVID-19 dan segala macamnya. Sampai teman saya ini trauma. Mendengar orang mati begitu, ia sudah hatinya hancur dan mungkin seperti takut begitu. Tapi lama-kelamaan ia mencoba untuk menenangkan diri. Ketika ia diam, ketika ia menjalankan apapun, saya lihat dia menyetel YouTube mencari tentang hiburan-hiburan. Banyak sekali. Ada yang cerita tentang cerita lucu, ada yang wayang yang lucu itu, ada juga YouTube-nya Percil itu ya, PJ, ya itu. Yang membuat hati kita sukacita, yang membuat hati kita menjadi senang begitu. Sehingga lupa dengan peristiwa-peristiwa atau mungkin mengalihkan sementara waktu sehingga pikiran kita tidak cemas oleh karena berita-berita yang negatif seperti itu. Nah, marilah Bapak Ibu semuanya kita belajar bersama-sama untuk menghadapi hidup ini dengan air yang mengalir. Mari kita hadapi dengan tulus hati, dengan tetap memohon kepada Tuhan supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh rasa ucapan syukur dan terlebih memohon kekuatan Tuhan dalam menjalani hidup ini. Bersyukur Bapak Ibu juga masih diberi kesehatan, yang isolasi mandiri sudah semakin baik, yang belum baik, ya mari kita doakan bersama-sama supaya mereka pun juga diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan dan pemulihan seperti sedia kala dan menjalani hidup normal seperti yang dilakukan saat itu. Maka saudara, mari kita berusaha dan berjuang selalu untuk suatu tujuan yang kita yakini. Beranilah mengambil tanggung jawab dan menjalaninya dengan penuh sukacita. Beranilah menghadapi tantangan dan resiko dalam kehidupan sehari-hari. Carilah jalan lain sebagai alternatif dan terobosan baru di dalam menjalani hidup ini. Pasti Tuhan akan menuntun dan memberi jalan bagi kita semuanya. Demikian firman Tuhan, kiranya boleh menguatkan iman percaya kita menghadapi hidup di dunia ini. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan kita bersama-sama mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan, dan bersamaan itu kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 403. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua, hujan berkat kan tercurah.
berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga dan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan masih memberkati dan menyayangi kami semuanya. Kami bersama-sama Tuhan masuk di dalam doa syafaat. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini dengan begitu hebatnya bencana-bencana mengalami kehidupan di negara kami. Para pemerintah pusat sampai ke bawah bersusah payah untuk menanggulangi beredarnya ataupun maraknya virus corona ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin kami di dalam mencoba untuk membangun bersama-sama warga untuk bisa mencegah beredarnya COVID-19. Kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam usaha-usaha pemerintah boleh Tuhan sertai, sehingga betul-betul semua pemerintahan dari atas sampai bawah menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan seluruh jajaran sampai di tingkat RT. Tuhan berkati, berikan sukacita di dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya. Terlebih-lebih Tuhan, damai sejahtera boleh ada di antara mereka masing-masing. Kami berdoa juga Tuhan untuk gerejamu, Gereja Kristen Jayawetan yang ada di Jemaat Sukun ini. Dalam pelayanannya yang saat ini masih sementara waktu tidak bisa berjumpa dengan para jemaat-jemaat. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa menyertai pelayanan-pelayanan yang ada di GKJW Jemaat Sukun. Melalui streaming, live streaming inilah yang menjadikan sarana bagi jemaat-Mu untuk bisa terus mengikuti ibadah-ibadah sehingga pemeliharaan iman para jemaat boleh terus terjaga. Kami menyerahkan Tuhan, Pak Pendeta dan keluarga. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, terlebih sukacita di dalam menjalankan pelayanannya. Kami berdoa juga para penatua diaken, badan pembantu, Tuhan juga berkati dalam menjalankan pelayanannya. Engkau yang senantiasa memberkati juga. Kami berdoa juga Tuhan, keterlibatan para pelayan yang lain, pemandu puji, multimedia, dan seluruh yang tercatat ataupun yang bertugas. Engkau senantiasa memberikan kesehatan dan kesukacitaan dalam menjalani pelayanannya, sehingga semuanya juga boleh menjadi sarana pelayanan di jemaat-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini menderita sakit. Tuhan kiranya
memberikan kekuatan, kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang mungkin menjalani isolasi mandiri, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Kami percaya dan yakin Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah kesukacitaan bagi mereka yang menderita. Begitu juga Adi Yosua yang menjalani hidup sehari-hari. Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan, dan juga sukacita yang abadi dalam kehidupannya. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pemuda, remaja, dan anak-anak di dalam menjalani studinya. Tuhan kiranya memberikan semangat yang saat ini studi yang dilakukannya pun juga masih daring. Engkau tetap memberikan rasa tanggung jawab kepada anak-anak kami supaya bisa menjalankan studinya dengan baik dan lancar. Bagi para pemuda yang masih mencari pekerjaan, Tuhan berikan kesempatan bagi anak-anak kami muda untuk bisa bekerja sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka. Yang mencari jodoh, Tuhan berikan yang terbaik supaya bisa menjalani kehidupan nantinya dengan baik pula seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan sucikan dan berkati sehingga persembahan ini menjadi sarana di dalam pelayanan-pelayanan kami di jemaat-Mu GKJW Sukun ini. Terima kasih Tuhan, itulah seru dan doa kami, sepenuhnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini dengan kita bersama. Sebelum kita mohon berkat Tuhan, Kidung Jemaat 451, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Kita bersama-sama mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus dosa-dosa kami, serta kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kami sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita pada saat ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya, terlebih-lebih menambah kekuatan iman percaya kita kepada Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.